Di situ tuh kita kayak harus belajar untuk manajemen waktu. Kemudian saya juga kolaborasi atau kerjanya dengan yang zona waktu yang berbeda. Jadi nggak terfokus di Indonesia. Masa kuliah kan kita ada namanya internship magang ya. Di situ kita harus keluar dari zona nyaman, istilahnya kampus. Kita milih magang di mana yang kita inginkan fokuskan. Halo Sobat Perikanan, jumpa lagi dengan saya Anis Dujanti pada host kali ini. Kita kedatangan tamu spesial nih hari ini, salah satu alumni angkatannya mungkin baru 2 tahun lalu gitu ya Mbak ya. Rasanya seperti itu. Jadi Mbak Cindy di sini alumni dari budidaya perikanan dulu, sekarang aquaculture. Selamat datang Mbak Cindy, how are you? Terima kasih, Mbak Anis. Selamat datang nih, gimana rasanya setelah saya cuma bilang puluhan purnama gitu ya, kembali lagi ke perikanan, how do you feel? Seneng banget dan banyak yang berubah dari labnya tadi ke ini ya, ke bagian apa? Saya kan bagian Pak Sukadi tuh, apa sih ya itu ya? Sekarang jadi lab riset ya dan kolaborasi ya. Sorry, saya juga nggak begitu paham masalah nomenklatur, tapi memang yes, banyak perubahan di departemen dan kami harap itu perubahannya lebih baik ya daripada zaman dulu. Sangat lebih baik. Okay. So Mbak, boleh cerita-cerita nggak tentang sekarang apa sih aktivitasnya, terus masih di bidang perikanan atau enggak sih? Saya masih di bidang perikanan dari lulus sampai sekarang mungkin udah hampir 15 tahun, tapi dengan role yang berbeda-beda. 3 tahun ini saya sebagai freelancer, jadi saya menjabat sih ya, berperannya itu multi, dari auditor, kemudian konsultan, terkadang masih belajar untuk jadi researcher. Junior researcher. Nice. Harus banyak belajar nih ke Mbak Anis. Oh enggak lah, sering main-main aja Mbak kesini, nanti kita bisa kolaborasi ya. Boleh. So, boleh dikasih tahu nggak gimana, apa namanya, tadi kan perannya banyak begitu ya, dari konsultan, lalu dari auditor juga. Apa sih Mbak sebetulnya, mungkin bisa kasih insight ke adik-adik di sini gitu ya, yang mungkin sedang menyiapkan nanti kedepannya saya mau meniti karir seperti apa ya gitu. Boleh nggak Mbak dijelaskan gimana sih? Dan sebenarnya kebentuknya itu justru dari kuliah ya. Dulu kan kita nge-lab sampai malam ya, bikin laporan segala macam. Kemudian juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Di situ tuh kita kayak harus belajar untuk manajemen waktu. Kemudian dengan adanya praktikum, itu kan juga bertemu dengan senior-senior yang karakternya beda-beda. Di ekstrakurikuler juga ketemu senior yang beda-beda. Nah, di dunia kerja pun hampir sama sih seperti itu ya. Jadi ketika punya multi role, multi peran, di situ juga dengan karakter yang berbeda-beda, seniornya, atasannya. Jadi ya dipersiapkannya dari kuliah nih justru. Dari ya soft skillnya ya kalau dibilang ya. Seperti itu ya. Betul sih, memang soft skill itu harus betul-betul dikembangkan ya, dan kuliah mungkin nggak cuma sekedar masalah akademik ya. Iya. Tapi akademik tetap perlu. Oh iya, sebagai fondasi dari semuanya, knowledge itu penting ya Mbak ya. Gimana dong kalau nggak ada knowledge-nya? Jadi semangat ya. Selanjutnya Mbak, tadi Mbak bilang ini kan perannya kan banyak begitu ya, dan juga Mbak Cindy mungkin dalam satu tahun gitu ya, role-nya kan berbeda gitu ya. Jadi A, B, and C itu tadi ada masalah manajemen waktu, ada juga manajemen stres mungkin ya, karena kan deadline-nya bisa jadi atau timeline-nya kan berbeda-beda gitu ya. How do you manage that? Iya. Kemudian saya juga kolaborasi atau kerjanya dengan yang zona waktu yang berbeda, jadi nggak terfokus di Indonesia. Yang terkadang jam meeting pun tengah malam ya, kebayang kalau kita pagi udah aktivitas, harus ikut training tengah malam, kemudian besoknya aktivitas reguler lagi. Ya pasti ada momen dimana itu stres. Jadi kayak matikan gadget sih yang penting. Oh iya, betul Nah, kan? Betul ya. Di akhir pekan tuh benar-benar kayak matikan gadget, ya nggak ada email, meeting atau apapun, ya benar-benar kayak quality time lah ya. Entah itu untuk hobi atau apapun, karena hobi pun bisa membawa networking pekerjaan selanjutnya seperti itu ya. I see. Wah, ini berarti Mbak
bisa share dong gimana sih eh, apa ya networking dengan berarti kan sudah global ya kegiatannya dan mungkin pekerjaan yang sekarang sedang dilakukan gitu. Boleh cerita-cerita nggak sih Mbak apa ya kira-kira yang harus dipersiapkan mumpung masih kuliah nih untuk menyongsong karir yang mungkin nanti masuk levelnya ke global dan entry pointnya di mana ya kira-kira ya? Sebenarnya kuliah di perikanan UGM udah nilai plus untuk networking ya. Oh sih, Iya. look at that. Kemudian di Mm-mm. saat masa kuliah kan kita ada Mm-mm. namanya internship magang ya. Ya. Di situ kita harus keluar dari zona nyaman, istilahnya Mm-mm. kampus. Kita milih magang di mana yang kita inginkan, Mm-mm. fokuskan misalnya. Ada yang pilih ke perusahaan, ke balai. Di situ Mm-mm. kita kayak mulai berinteraksi dengan seniornya Mm-mm. ataupun lingkungan ekosistem yang ada di Mm-mm. sana ya. Jadi awal saya dulu itu saya pilih magang di atau riset di Balai Budidaya Gondol. Oh ya, Di di saat Gondol teman-teman ya. saya nggak mau Mm-mm. karena jauh ya. Iya, iya. Ternyata dari situ saya masuk dibimbing oleh seorang senior yang merupakan sahabat baik di CP Prima. Karena saya kerja di CP Prima Mm-mm. 5 tahun. Baik. Dia ya kedua orang ini punya karakter yang sama atasannya, jadi Mm-mm. keras, cukup keras karena perempuan ya. Mm-mm. Tapi cukup Disiplin dihormati ya. ya, Mm-mm. dihormati di lingkungan perusahaan ataupun balai riset tersebut. Iya. Jadi di situ kita kebentuk nih. Sikap Mungkin kerja ya. kayak stressful ya, harus Mhm. ini itu ya, karena sangat detail. Tapi Mhm. ya ketika kita di level bawah dia sudah dibentuk seperti itu, ketika jadi atasan pun kita tahu nih gimana memperlakukan karyawannya, Mhm. staffnya, Mhm. karena leadership ya kita Baik. harus paham nggak yang nyuruh perintah. Mungkin kalau dulu di era saya mengalami micromanaging ya. Jadi Hmm. sangat detail, harus A B C Ya. di ya kayak checklist ya. Baik, Gitu baik. ya. Betul, betul. Tapi mungkin kalau sekarang lebih sukanya yang explore kreatif. Mhm. Tapi tetap saja yang kreatifnya masih di lens atau tujuan yang sama gitu dengan Mhm. projectnya apa gitu. I see. Jadi awal Mbak mulai apa ya namanya entry point yang paling kritikal itu kayak pembentukan sikap kerja ya dan kebetulan memang dibimbing oleh apa ya supervisor yang sangat detail dan itu help Mbak untuk menerapkan skill gitu Yes, juga benar. mungkin bisa harus benar-benar details dengan Mhm. everything karena harus micromanagementnya detail Iya. sekali dan pasti disiplin banget ya I can Iya. imagine. Jadi itu penting ya. Well, lalu Mbak Cindy dari situ tentunya Mbak bernetwork dan akhirnya sampai ke posisi sekarang begitu ya. Apa sih yang harus dilakukan untuk buat network itu baik dan juga sustain gitu ya? Integritas ya. Integrity. What is integrity actually? If you can explain to me more. eh Seperti kita misalnya melakukan suatu project ya, Mhm. kita tepat waktu walaupun Mhm. kesibukan kita banyak yang lain ya, mungkin Mhm. ada masalah pribadi atau apa, kita bisa membedakan. Mhm. Kemudian dimana pekerjaan itu menjadi confidential, Mhm. rahasia, jadi ya jangan dipublish di sosial media. I Ya. see. Jadi nggak semua ya harus bisa Iya, dipublish ya. nggak usah, Baik, harus izin sih ya kalau baik. tentang publikasi itu ya, Mhm. karena Mhm. ya ada data-data yang sifatnya rahasia. Baik, baik, baik. I see. Apa sih Mbak challenge-nya yang Mbak rasakan sekarang gitu ya dengan role yang begitu banyak yang mungkin bisa jadi masukan gitu buat kami juga nih akademisi atau juga ya academics yang tentunya students yang masih berusaha untuk meniti karir ke depan begitu. Mungkin lebih ke seperti kolaborasi ya. Hmm. Kolaborasi ini kan dari akademik, Mhm. ya apa ya? Mungkin perbedaan mindset kadang role-nya, karena role-role yang berbeda itu kita harus switch-nya cepat ya. Baik. Dimana kita saat berhadapan dengan riset,
apalagi riset yang science based ya, berbeda dengan riset yang dilakukan oleh perusahaan. Saat di perusahaan saya di bagian R&D itu berbeda sekali dengan yang di akademisi. Gimana Mbak, boleh di-share nggak apa ya bedanya ya? Bedanya mereka Yang melakukan confidential aja ya. enggak sih, secara general ya, mereka tuh melakukan secara jangka panjang. Jadi memang penelitiannya panjang ya, dia yang nggak cuma setahun 2 tahun, replikasinya juga banyak seperti kemudian kan saya pernah di bagian genetics yang mungkin terkenal dengan SAS. Nah itu risetnya lumayan panjang yang membutuhkan 10 tahun atau lebih. Sedangkan Indonesia sedang mencoba develop untuk breeding center untuk Faname. Tapi ya berdasarkan informasi dari senior juga yang itu challenging karena tiap politisi punya ini masing-masing ya, kebijakan masing-masing, kadang berubah-berubah. Nah itu yang challenging untuk yang di antara public sector dengan yang private sector seperti itu. Iya sih memang ya, kalau misalnya kita lihat ke riset memang harus goalsnya panjang gitu ya, dan persiapannya panjang untuk bisa masuk ke yang betul-betul diimplementasikan, dan setahun 2 tahun atau 5 tahun itu kurang ya Mbak ya. Menarik banget nih, tadi Mbak juga bilang masalah integrity ya. Integrity pasti itu simpelnya kan kayak apa yang kita ucapkan itu yang kita lakukan gitu kan ya. Artinya begitu ya, yang paling basic ya. Apa ya yang mau saya tekankan itu, gimana sih ketika misalnya kita sudah berusaha ya memiliki integrity, tetapi ternyata partner kita justru malah request jangan terlalu being flexible lah gitu. How do you do that? Itu part dari negosiasi dan komunikasi ya. Gitu ya, itu berarti different area ya. Tapi harus bisa ya, nggak bisa yang apa ya saklek ya kalau bahasa Jawa gitu ya. Tapi mungkin fleksibilitas juga penting, di mana kita bisa mempertimbangkan prioritas dari plus minusnya kita yang menilai ya. Untuk hal itu ya dicari yang baiknya saja, atau yang minusnya kalau bisa diminimkan misalnya. Baik. Jadi kayak by progress juga, jangan yang langsung target goal tapi kita tidak menikmati ataupun menghargai prosesnya ya. Di situ yang lebih sulit. Dan itu Mbak dapatkan nggak sih selama kuliah? Maksudnya mencari sendiri ya. Mencari sendiri, explore ya. Pengembangannya mencari sendiri. I see. Kalau saya tertarik sih Mbak, mungkin sedikit putar ke belakang lagi ya. Saya tertarik tadi ketika misalnya Mbak sampaikan role-nya sebagai auditor gitu ya. Boleh nggak sih diceritain pengalamannya audit di mana aja, dan ya mungkin start dari situ, nanti saya tanya lebih lanjut lagi ya. Oke. Saat ini saya ngaudit dengan 2 perusahaan certification body. Yang satu itu based di Melbourne, yang satu di Jakarta sebenarnya. Tapi untuk area auditnya global. Jadi saya ketika branch office yang lain membutuhkan, tidak ada audit lokal auditornya, saya bisa terbang ke Nigeria, saya bisa terbang ke Korea, kemudian Australia tentunya. Saya jadi tahu bagaimana sih teknologi ataupun farm salmon. Nah itu situ. Kemudian Jepang, Taiwan. Kemarin tahun lalu pernah ke Spanyol dan Portugal. Is there any language barrier? Kalau misalnya kayak gitu, maksudnya kan mungkin di locals juga mereka menggunakan bahasa yang berbeda juga ya. Apakah itu untuk perusahaan internasional atau perusahaan lokal juga yang diaudit? Itu perusahaan lokal. Jadi perusahaan lokal. Kita punya translator. Dari sana, dari local office-nya menyediakan translitasi. Oh, nice. Berarti kita hanya menggunakan Inggris. Oke, jadi itu juga harus basic, penting ya, basic ya. Oke. Gimana yang harus dipunya? Iya sih, betul juga. Menarik ya Mbak ya. Maksudnya yang Mbak lakukan itu start mungkin dari ketika kuliah itu hanya berkecimpung di lab untuk dulu risetnya
tadi Iya, di cerita lab tentang ya. pakan gitu ya, dan masih tentang aquaculture, dan sekarang Mbak menjalani banyak role dan salah satunya adalah auditor untuk sustainability di bidang aquaculture Oh, gitu. productions Ya. gitu ya. Em, Gimana ya mempersiapkan misalnya nih adik-adik, kan berarti ternyata banyak ya kesempatan yang lain yang mungkin adik-adik bisa persiapkan kalau misalnya memang kamu dari backgroundnya adalah prodi apa, nanti bisa kemana, boleh nggak sih di share Mbak? Nah, untuk sustainable aquaculture Hmm. auditor itu minimal pengalaman kerja di industri Mhm. 3-4 tahun I see. dengan punya basic bahasa Inggris. Ini nggak Mhm. harus yang IELTS 7 gitu ya. Oke. Jadi dengan basic Heeh. asalkan kita bisa berbicara dan Mhm, dimengerti, mhm. kemudian kita juga bisa menulis ya Mhm, untuk dengan bahasa Inggris mhm, karena laporannya semua menggunakan bahasa Inggris. Kenapa sih? Karena pengalaman 3 sampai 4 tahun di mhm. industri, karena kita akan berhadapan dengan industri yang lebih complicated dari Hmm, sebelumnya kita baik. bekerja gitu. Mungkin yang di Indonesia Mhm, itu banyaknya Faname dengan yang ya relatif complicated juga sih, mhm, karena coastal barrier mhm, ataupun di sini tidak ada antibiotik ataupun mhm, probiotik. Nanti ketika misalnya ke India, mhm, kan behavior orang India beda juga ya, ada mhm. menggunakan antibiotik, kita harus jeli nih Ah, bahan-bahan kimia apa saja sih yang nggak dibolehin kayak gitu. Itu kan baik. basic yang kita dapatkan terkadang dari di industri ataupun di kuliah ya. Baik, Gitu, baik, baik. istilah-istilah penyakit, nah Mhm. itu. Baik, baik. Berarti memang harus punya skill dulu ya. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, rekan-rekan yang sekarang, nggak pasti harus dari aquacultur ya. Enggak harus tadi sebenarnya kalau dari Mhm. teknologi pun itu bisa menjadi auditor untuk food safety-nya. Jadi ada Hmm, macam-macam ya untuk baik. kalau saya kan lebih ke farm-nya dan Mhm. ada yang jalur Post ke harvest-nya food nanti. safety ya. Heeh. Ah, I see. Kalau ada nggak insight untuk teman-teman yang dari manajemen sumber daya akuatik ya? Kalau dulu manajemen sumber daya perikanan, sekarang berubah, Mbak. Insight-nya apa nih? Kalau misalnya, oh saya pengen jadi auditor nih yang skalanya global, apa yang harus saya siapkan juga gitu? Kalau dari manajemen sebenarnya bisa masuk yang ke aquaculture juga Hmm, ya. Jadi mereka kan sudah mendapatkan uh, pengalaman ataupun kuliah tentang ekosistem baik. segala macam ya. Mhm. Itu uh, tetap harus masuk ke industri dulu sih, ke Iya, industri perikanan budidaya, betul ya, betul. mulai dari quality assurance-nya ataupun data Mhm. analisnya di situ sih. Nggak harus yang di lab-nya ya. Baik, Kan di perusahaan juga yang banyak role-nya yang ditawarkan sih. betul, betul, betul. Well, it explains ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah ada di dunia perikanan, sekarang masih jadi mahasiswa, bisa nih disiapkan apa aja sih yang tadi disyaratkan ya kalau misalnya memang ingin menambah pengalaman untuk bekerja yang levelnya global. Terus kalau untuk yang belum jadi mahasiswa dan keen gitu untuk masuk ke bidang perikanan, ternyata perikanan itu lebih besar ya kesempatannya, di luar juga itu sangat dibutuhkan ya. Betul Dan kan. Mbak Cindy di sini share pengalamannya seperti apa sih ternyata setelah keluar, lulus ya, saya kalau bilang keluar Lulus kan ya. hari ya. Lulus dan strateginya Hmm. seperti apa yang harus dilakukan. Boleh nggak Mbak kita close gitu ya, saya minta Mbak kalau misalnya memberikan nasihat kepada rekan-rekan perikanan mahasiswa gitu, apa yang harus dipersiapkan, strategi apa sih, singkat aja mungkin. Networking, jangan pernah Networking. takut untuk keluar zona nyaman. Itu sih. Sama integritas. Nice. Tiga itu ya, jadi selama di kuliah Hmm. pastikan dapat network yang baik, rekan-rekan yang baik, itu nanti akan menjadi ini juga ya, modal ya ke Iya. depannya ya. Integrity itu penting ya, jadi it's kind of simple dan membentuk sikap kerja dengan rekor integritas yang baik gitu ya Mbak ya. Dan terakhir ketiga adalah keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. Iya tentunya karena ya kalau masih di kampus-kampus aja, ya Itu baru udah gitu simulasi ya. ya. Paling nggak kita coba networking dengan fakultas lain deh, karena balik lagi ketika dunia kerja kita akan berhubungan dengan orang ya dari mana aja, sektor mana aja gitu. Baik. Baik. Jangan menutup kemungkinan itu.
Right. Excellent. Terima kasih Mbak atas ngobrol-ngobrolnya. Mungkin nanti kita akan lanjut lagi gitu ya lihat possibility karena kangen kan dengan perikanan, udah lama banget gak kesini. Terima kasih sudah bersedia untuk diwawancara mendadak nih di acara podcast ini. Dengan senang hati. Terima kasih, dan kita akan tutup diskusi kita ya, ngobrol-ngobrol dengan alumni. Semoga bermanfaat buat sobat perikanan semua dimanapun Anda berada, dan see you next episode. Dan jangan lupa untuk subscribe dan follow terus ya obrol-obrolan kami di sini. Bye.